Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, di setiap hembusan nafasmu, ada pesan yang tak pernah berhenti dibisikkan oleh alam semesta. Bahwa hidup ini bukan sekadar berjalan, tapi sebuah perjalanan pulang menujunya. Setiap detik yang kita lewati adalah undangan untuk kembali mengingat siapa diri kita sebenarnya. Hari ini, izinkan hati kita berlabuh sejenak. Duduklah dengan tenang, dengarkan dengan hati yang lapang, dan biarkan setiap kata ini mengetuk pintu jiwamu. Mungkin yang kau dengar nanti bukan hanya suara, tapi panggilan dari dalam dirimu sendiri. Jika saat ini hatimu sedang gelisah, atau mungkin sepi tanpa sebab, percayalah, itu adalah tanda bahwa Allah sedang memanggilmu untuk lebih dekat. Maka mari kita lalui perjalanan batin ini bersama, perlahan namun pasti, setahap demi setahap, hingga kita menemukan cahaya yang selama ini kita cari. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar, "Aku siap menerima cahaya darinya," agar niat kita terikat dan doa kita saling menguatkan. Bab 1. Ketika waktu tidak lagi berjalan. Pernahkah engkau merasakan detik-detik yang tiba-tiba berhenti, meski jam di dinding terus berdetak? Pernahkah engkau duduk sendirian, lalu tanpa sadar matamu terpejam dan semua suara di sekelilingmu seperti menghilang? Di saat itu, engkau tidak sedang tertidur, tapi juga tidak sepenuhnya terjaga. Ada rasa hening yang merambat, menyelimuti pikiran, dan perlahan membuat hatimu terasa ringan. Inilah momen di mana waktu seakan kehilangan kuasanya. Tidak ada pagi, siang, atau malam. Tidak ada masa lalu yang membebani, dan tidak ada masa depan yang menuntut jawaban. Hanya ada saat ini, satu momen yang begitu tenang, seolah engkau berada di luar aliran dunia. Dalam keadaan itu, sesuatu yang berbeda mulai terasa. Nafasmu menjadi lebih dalam, tapi tidak terburu-buru. Setiap tarikan nafas seakan membawa masuk kesejukan, dan setiap hembusannya melepaskan segala kegelisahan yang selama ini kau simpan. Pikiranmu tidak lagi berlari-lari seperti biasanya, mengejar kekhawatiran atau mengulang kenangan yang menyakitkan. Semua yang ada hanyalah kehadiranmu, dan sesuatu yang lebih besar dari dirimu, yang selama ini hanya kau dengar namanya, tapi kini seperti berdiri di dekatmu. Di saat inilah, pintu yang tak terlihat mulai bergetar, seolah menunggu kalimat yang akan membukanya. Engkau mulai menyadari bahwa waktu bukanlah musuhmu, sebagaimana yang sering kau rasakan. Waktu hanyalah arus, dan arus itu bisa melambat bahkan berhenti, jika engkau tahu cara memegang kemudinya. Banyak orang mengira mereka tidak punya pilihan selain mengikuti aliran waktu yang cepat, hingga lupa bahwa di dalam dirimu ada ruang yang tidak tersentuh oleh detik dan menit. Ruang itu adalah tempat di mana Allah menaruh rahasianya, dan tempat di mana engkau bisa menemukan siapa dirimu yang sebenarnya, tanpa topeng, tanpa beban, tanpa ketakutan. Namun momen seperti ini tidak datang begitu saja. Ia hadir ketika hatimu benar-benar letih dengan keramaian dunia, dan rindu pada keheningan yang suci. Mungkin engkau menemukannya saat sujud panjang di tengah malam, atau ketika zikir yang kau ucapkan mulai mengalun tanpa kau paksa. Saat itu, kau merasa seperti anak kecil yang dipeluk oleh ibunya. Aman, damai, dan tidak ingin pergi kemana-mana. Waktu tidak lagi mengurungmu, tetapi justru menghilang dari hadapanmu. Engkau berada di luar batasnya, dan disinilah awal dari segalanya. Momen ketika waktu tidak lagi berjalan adalah tanda bahwa hatimu sudah cukup tenang untuk menerima rahasia berikutnya. Ia seperti pintu yang mulai terbuka sedikit demi sedikit, menampakkan cahaya tipis dari balik celahnya. Cahaya itu bukan hanya milik masa lalu atau masa depan, tetapi milik sesuatu yang abadi. Dan untuk membukanya sepenuhnya, engkau hanya memerlukan satu kalimat, kalimat yang tidak semua orang bisa rasakan, meski mereka mengucapkannya. Bab 2. Kalimat yang menembus dimensi. Kalimat ini bukan hasil susunan kata yang indah semata, bukan pula rangkaian huruf yang dipilih karena bunyinya merdu di telinga. Ia lahir dari kedalaman hati yang telah melepaskan genggaman dunia. Bayangkan sebuah kunci yang tidak terbuat dari logam, tetapi dari cahaya. Setiap hurufnya adalah pintu kecil yang jika diucapkan dengan penuh kesadaran
akan membuka jalan menuju dimensi yang berbeda. Dimensi di mana jarak tidak diukur dengan langkah dan waktu tidak diukur dengan detik. Ia bukan mantra dan sama sekali tidak bekerja karena sihir. Ia bekerja karena sang pemilik waktu berkenan menjadikannya pintu masuk menuju rahasianya. Bila engkau mengucapkannya sekadar dari bibir, ia hanya akan menjadi suara yang lewat dan hilang di telan udara. Tapi bila engkau mengucapkannya dari hati, setiap kata akan terasa seperti gelombang yang bergerak dari dalam dada, menyebar ke seluruh tubuh, lalu menembus keluar ke ruang yang tak terlihat. Saat itu, engkau akan merasakan sesuatu yang aneh, tapi menenangkan, seolah tubuhmu masih di sini, tapi kesadaranmu melangkah jauh ke tempat yang tidak bisa dijangkau oleh kaki. Di tempat itu, masa lalu dan masa depan hanyalah dua sisi dari satu kain yang sama. Mereka yang pernah merasakan ini sering kesulitan menjelaskannya kepada orang lain. Bagaimana mungkin menjelaskan bahwa hanya dengan satu kalimat, mereka bisa merasakan memegang tali yang menghubungkan mereka langsung kepada sumber segala waktu? Bagaimana mungkin menggambarkan bahwa detik-detik terasa meluas dan satu tarikan nafas bisa berisi seluruh makna hidup? Sebab ini bukanlah pengalaman yang bisa diukur dengan kata lama atau sebentar. Ini adalah pengalaman yang menghapus batas antara sekarang dan selamanya. Kalimat ini juga tidak memilih orang berdasarkan pangkat, kekayaan, atau pendidikan. Ia hanya memilih hati yang bersih dan tulus. Seorang penggembala di padang pasir bisa saja lebih cepat merasakannya dibanding seorang raja yang duduk di singgasana emas. Sebab cahaya tidak mencari kemegahan luar, tetapi kejernihan dalam. Ketika kalimat ini diucapkan dengan kesadaran penuh, ia tidak sekadar keluar dari mulut, tapi keluar dari inti jiwa, dan dari sanalah ia menembus segala dimensi. Dan saat engkau mulai memahaminya, engkau akan sadar bahwa kalimat ini bukan milikmu. Ia adalah titipan dari Yang Maha Kuasa, dan engkau hanyalah perantara yang diberi kesempatan untuk merasakan keindahannya. Maka ketika kalimat itu mengalir dari bibirmu, sebenarnya bukan engkau yang berbicara, tetapi hatimu yang sedang dipandu oleh tangan tak terlihat, membawamu menyeberang ke sisi waktu yang lain. Dan disitulah perjalanan yang sesungguhnya baru dimulai. Bab 3. Mengapa tidak semua bisa merasakan? Banyak orang yang mendengar tentang kalimat ini mencoba mengucapkannya, berharap merasakan sesuatu yang luar biasa. Namun yang mereka temukan hanyalah keheningan biasa, tanpa getaran, tanpa perubahan. Bukan karena kalimat ini lemah, tapi karena hati mereka belum siap untuk menjadi wadahnya. Hati yang penuh dengan kegelisahan, dendam, atau kesombongan bagaikan gelas yang sudah terisi penuh lumpur. Air sebening apapun yang dituangkan ke dalamnya akan bercampur dan menjadi keruh. Begitu pula dengan rahasia ini, ia tidak akan memantulkan cahaya jika permukaan hati masih dipenuhi bayangan dunia. Ada orang yang mengira rahasia ini hanyalah soal hafalan atau cara pengucapan yang tepat. Mereka melatih lidahnya siang dan malam, tapi lupa bahwa lidah hanyalah pintu luar. Yang menentukan apakah pintu itu terbuka atau tidak adalah pemilik rumahnya, yaitu hati. Bahkan, ada yang menjadikan kalimat ini sebagai kebanggaan atau sarana pamer, mengira dirinya telah mencapai derajat tinggi hanya karena mampu mengucapkannya berulang-ulang. Padahal saat kesombongan sudah hadir, cahaya yang semula mendekat akan menjauh tanpa disadari. Rasa yang muncul dari kalimat ini tidak bisa dibeli, tidak bisa dipaksa, dan tidak bisa dicuri. Ia datang seperti embun di pagi hari, hanya hinggap pada daun yang bersih dari debu. Sebab itu, sebelum seseorang berharap bisa merasakan pintu waktu terbuka, ia harus membersihkan dirinya dari dalam. Membersihkan cara berpikir, menenangkan emosi, dan melepaskan beban yang selama ini dipegang erat. Sebab rahasia ini tidak hidup di hati yang masih terikat pada masa lalu yang penuh luka, atau masa depan yang penuh kecemasan. Banyak yang menyerah di tengah jalan karena mengira mereka gagal. Mereka lupa bahwa kesabaran adalah bagian dari ujian. Ada orang yang baru merasakannya setelah bertahun-tahun, dan ada yang diberi karunia itu hanya setelah satu malam penuh tangisan di hadapan Tuhannya. Tidak ada rumus yang bisa menghitung kapan waktunya akan datang. Yang bisa kita lakukan hanyalah menyiapkan hati sebaik mungkin.
lalu menunggu dengan tawadu, tanpa menuntut dan tanpa tergesa. Pada akhirnya, kalimat ini hanyalah kendaraan. Tujuannya adalah kedekatan dengan Allah, bukan sekadar pengalaman mistis atau keajaiban pribadi. Jika hatimu hanya mengejar rasa luar biasa, maka engkau mungkin akan tersesat di tengah jalan. Tapi jika yang engkau cari hanyalah ridhanya, maka walau kalimat ini belum terasa, sebenarnya engkau sudah berada di jalur yang benar. Dan saat hati benar-benar siap, kalimat ini akan hadir seperti cahaya yang tiba-tiba menyinari ruangan yang gelap, mengubah segalanya, tanpa perlu suara keras atau tanda yang mencolok. Bab 4, Rahasia Nafas dan Getaran Kata. Setiap kalimat yang keluar dari mulut kita dibawa oleh nafas. Namun bagi mereka yang memahami rahasia ini, nafas bukan sekadar udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. Nafas adalah jembatan antara tubuh dan jiwa, antara dunia yang terlihat dan yang tak terlihat. Ketika kalimat rahasia itu diucapkan, ia tidak hanya terdengar di telinga manusia, tetapi juga menggetarkan ruang batin yang jauh lebih dalam. Inilah sebabnya mereka yang mengucapkannya dengan pengaturan nafas yang benar, sering merasa seperti seluruh tubuhnya dipenuhi gelombang halus yang mengalir tanpa henti. Bayangkan sebuah danau yang tenang. Jika kau menjatuhkan setetes air di permukaannya, riaknya akan menyebar ke segala arah. Begitulah kalimat ini bekerja ketika diiringi nafas yang sadar. Tarikan nafas yang perlahan adalah proses mengumpulkan cahaya dari dalam, dan hembusan nafas adalah proses melepaskannya ke alam semesta. Getaran kata yang keluar bersama nafas itu bukan hanya mengisi udara di sekitarmu, tapi juga menembus ke dalam lapisan waktu yang tidak bisa dijangkau oleh langkah biasa. Inilah yang membuat sebagian orang merasa seolah mereka berada di dua tempat sekaligus, di sini dan di suatu ruang tanpa batas. Getaran itu bekerja bukan hanya melalui suara, tetapi juga melalui niat yang mengiringinya. Seseorang bisa mengucapkan kalimat ini ribuan kali, tetapi jika niatnya kosong, getarannya akan hilang di udara sebelum mencapai tujuan. Namun, satu ucapan yang lahir dari hati yang benar-benar pasrah dapat menembus jarak yang tak terhingga. Ada saatnya getaran itu terasa begitu kuat, hingga seakan membungkus tubuhmu, membuatmu merinding tanpa sebab. Dan di saat seperti itu, pintu waktu mulai membuka sedikit demi sedikit, membiarkanmu mencicipi apa yang ada di baliknya. Rahasia nafas ini pernah dijaga dengan sangat ketat oleh para wali dan guru ruhani, bukan untuk menyembunyikannya dari manusia, tetapi untuk melindungi manusia dari dirinya sendiri. Sebab ketika seseorang mengetahui bahwa ia bisa memengaruhi keadaan batinnya melalui getaran kata dan irama nafas, godaan untuk menggunakannya demi tujuan duniawi menjadi besar. Itulah sebabnya bimbingan seorang guru yang bijak sangat diperlukan, agar apa yang seharusnya menjadi jalan menuju Allah tidak berubah menjadi jalan menuju kesombongan. Jika engkau belajar mengatur nafas dan memahami getaran kata ini, suatu hari kau akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seakan udara yang masuk bukan lagi udara biasa, melainkan rahmat yang turun langsung ke dalam jiwamu. Setiap tarikan nafas menjadi doa, setiap hembusan menjadi pengembalian dirimu kepadanya. Dan pada titik itu, kau akan mengerti bahwa waktu hanyalah arus kecil di tengah lautan luas. Dan kalimat ini adalah perahu yang membawamu melintasinya tanpa terhanyut. Bab 5. Menyentuh masa lalu yang hidup. Ketika kalimat ini mulai bekerja di dalam dirimu, kau akan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Masa lalu tidak lagi terasa seperti sekadar kenangan. Ia menjadi seperti ruang yang bisa kau masuki kembali. Bukan melalui imajinasi, tetapi melalui rasa yang begitu nyata, hingga kau bisa merasakan aroma udara di masa itu, mendengar suara yang pernah kau dengar, dan melihat cahaya yang pernah menyentuh matamu. Rasanya seperti berdiri di tepi sungai waktu, lalu melangkah masuk ke alirannya yang berlawanan arah, menuju hulu yang telah lama kau tinggalkan. Pada awalnya, yang muncul mungkin adalah momen-momen sederhana, sebuah senyuman dari orang yang kini telah tiada, detik-detik hening sebelum hujan turun di sore hari, atau tatapan teduh seorang guru yang dulu membimbingmu. Namun semakin dalam kau larut dalam kalimat ini, semakin jelas detailnya. Kau mulai merasakan kembali degup jantung yang pernah berdebar
di saat-saat tertentu, bahkan bau tanah, rasa angin, atau cahaya matahari pada jam tertentu. Semua itu tidak datang sebagai potongan ingatan, tetapi sebagai pengalaman utuh, seolah engkau benar-benar kembali ke saat itu. Bagi sebagian orang, pengalaman ini membawa air mata, bukan karena sedih semata, tetapi karena menyadari bahwa masa lalu ternyata tidak hilang. Ia masih hidup, disimpan rapi di ruang waktu yang tidak bisa dijangkau oleh jam atau kalender. Dan kalimat ini, bila diucapkan dengan hati yang terbuka, adalah kunci untuk membukanya. Namun ada bahaya tersembunyi di sini. Jika engkau terlalu terikat pada masa lalu, kau bisa terjebak di sana. Lupa bahwa tujuan perjalanan ini adalah mendekat kepada Allah, bukan sekadar bernostalgia. Para wali sering mengingatkan murid-muridnya bahwa melihat masa lalu yang hidup harus diiringi dengan kebijaksanaan. Bukan untuk mengubahnya, bukan untuk menyesalinya, tetapi untuk memahaminya. Setiap peristiwa yang engkau temui kembali adalah pelajaran, dan pelajaran itu bisa mengubah caramu menjalani masa kini. Kadang engkau akan menyadari bahwa kejadian yang dulu kau anggap kebetulan ternyata adalah bagian dari rencana yang indah. Rencana yang baru terlihat jelas setelah kau melangkah cukup jauh. Dan pada akhirnya, menyentuh masa lalu yang hidup akan membuatmu semakin paham bahwa waktu hanyalah lapisan-lapisan yang Allah bentangkan. Ia bisa dibuka dan ditutup sesuai kehendaknya. Ketika engkau diberi kesempatan untuk mengintip ke dalamnya, itu bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu, tetapi untuk mengingatkan bahwa seluruh perjalananmu dari awal hingga akhir tidak pernah lepas dari genggamannya. Dan kesadaran itu akan membuatmu semakin rendah hati, semakin bersyukur, dan semakin siap untuk melangkah ke bab berikutnya. Bab 6. Melihat masa depan yang belum datang. Ketika hati telah cukup tenang dan kalimat itu mengalir seperti air di sungai yang jernih, perlahan engkau akan mulai merasakan hal lain yang jauh lebih menggetarkan. Sebuah bisikan halus tentang apa yang belum terjadi. Tidak datang sebagai gambar yang jelas atau cerita lengkap, tetapi sebagai rasa, sebagai arah, sebagai sinyal yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kadang ia hadir dalam bentuk firasat yang kuat, kadang dalam mimpi yang begitu nyata, atau bahkan dalam keheningan yang tiba-tiba terasa penuh makna. Dan di momen itu, engkau mulai memahami bahwa masa depan bukanlah tempat yang sepenuhnya tertutup bagimu. Namun, melihat masa depan yang belum datang bukanlah seperti membaca buku yang halamannya terbuka lebar. Masa depan itu ibarat kabut tipis di atas lembah. Kau bisa melihat bentuk samar dari bukit-bukit di kejauhan, tetapi tidak setiap detailnya. Allah hanya memperlihatkan bagian yang perlu engkau ketahui, tidak lebih, tidak kurang. Sebab jika semua terbuka, itu akan menghancurkan keseimbangan hidupmu. Ada bagian dari perjalanan yang memang harus dijalani dalam ketidaktahuan, agar langkahmu tetap rendah hati dan hatimu tetap bergantung kepadanya. Kadang apa yang engkau lihat atau rasakan bukanlah untuk dirimu sendiri, tetapi untuk orang lain. Mungkin engkau merasakan firasat akan sebuah ujian yang akan menimpa seseorang di sekitarmu, atau sebuah peluang besar yang akan datang pada waktunya. Namun disinilah ujian yang sebenarnya. Apakah engkau akan menggunakan pengetahuan itu untuk kebaikan atau untuk kepentingan pribadi? Para guru ruhani selalu mengingatkan bahwa pengetahuan tentang masa depan bukanlah hadiah untuk dipamerkan, melainkan amanah yang harus dijaga dengan kesadaran penuh. Banyak yang terjebak di sini. Mereka terlalu terpikat oleh kemampuan melihat apa yang belum datang, lalu menjadikannya pusat hidup. Padahal masa depan hanyalah bagian kecil dari rahasia Allah. Bahkan, meski engkau melihatnya, masa depan itu tetap bisa berubah jika Allah menghendaki. Itulah mengapa para arif tidak pernah menjadikan kemampuan ini sebagai tujuan, melainkan sebagai sarana untuk semakin dekat kepadanya. Mereka menggunakannya untuk mempersiapkan diri, memperbaiki amal, dan menolong orang lain dalam diam. Pada akhirnya melihat masa depan yang belum datang adalah ujian besar. Ia bisa membuatmu semakin bijaksana atau justru tersesat dalam rasa bangga yang halus. Ingatlah selalu bahwa waktu adalah milik Allah semata. Dia yang memegang kunci semua yang akan terjadi. Dan jika engkau diberi kesempatan untuk melihat sekelumit masa depan, itu hanyalah tanda kasih sayangnya. Bukan untuk membuatmu merasa lebih tinggi,
tetapi untuk membuatmu semakin sujud di hadapannya, bersyukur atas setiap detik yang masih kau miliki di dunia ini. Bab 7, waktu yang menyatu dalam satu titik. Ada satu pengalaman yang sulit dijelaskan dengan logika, namun begitu nyata bagi hati yang mengalaminya. Ketika masa lalu, masa kini, dan masa depan terasa seperti bertemu dalam satu titik yang sama. Tidak ada lagi garis lurus yang memisahkan ketiganya, tidak ada urutan yang mengikatnya. Semuanya terasa seperti satu kesatuan yang utuh, seolah-olah engkau berdiri di tengah sebuah lingkaran besar, dan dari titik itu, engkau bisa melihat ke segala arah, ke belakang, ke depan, dan ke dalam dirimu sendiri, dalam waktu yang bersamaan. Di momen ini, engkau akan menyadari bahwa batas waktu hanyalah ilusi yang diciptakan agar kita bisa belajar secara bertahap. Ketika kalimat itu mengalun di hatimu dan getarannya menyentuh inti jiwamu, batas antara dulu dan nanti mulai memudar. Peristiwa yang pernah terjadi terasa hidup di hadapanmu, dan hal-hal yang belum terjadi mulai memberikan isyarat halus. Tetapi yang lebih menggetarkan adalah kesadaran bahwa semuanya terjadi di hadapan Allah, dan di hadapannya tidak ada terlambat atau terlalu cepat. Semuanya berjalan dalam kehendak yang sempurna. Dalam kesadaran ini, rasa gelisah tentang masa depan dan penyesalan terhadap masa lalu mulai sirna, tergantikan oleh rasa pasrah yang menenangkan. Bagi sebagian orang, pengalaman ini bagaikan berdiri di tepi samudera yang tak bertepi, lalu menyadari bahwa semua gelombang, baik yang datang dari masa lalu maupun masa depan, akan kembali pada satu sumber yang sama. Dan sumber itu bukanlah waktu itu sendiri, tetapi Dia yang menciptakan waktu. Saat kau merasakan ini, setiap detik menjadi begitu berharga karena kau tahu bahwa semua detik sebenarnya adalah pintu untuk mengingatnya. Tidak ada waktu yang sia-sia, tidak ada waktu yang hilang, karena semua waktu adalah miliknya. Namun menyatunya waktu dalam satu titik bukan berarti hidup tanpa arah atau tanpa tujuan. Justru dari sinilah engkau mulai memahami bahwa setiap langkah yang kau ambil sekarang sesungguhnya mempengaruhi seluruh perjalananmu. Satu doa yang kau panjatkan hari ini bisa menjadi penyebab terbukanya pintu rezeki di masa depan atau terhapusnya kesalahan di masa lalu. Satu pilihan yang kau ambil dengan hati yang jernih dapat mengubah jalan hidupmu secara menyeluruh. Dan semua ini terjadi karena di hadapan Allah semua waktu adalah satu. Pada akhirnya, saat kau benar-benar merasakan waktu yang menyatu, engkau tidak lagi terlalu sibuk menghitung hari atau mengkhawatirkan usia. Yang kau pikirkan hanyalah bagaimana setiap detik bisa menjadi detik yang diridhoinya. Karena kau tahu, detik inilah yang sebenarnya menghubungkan semua detik yang pernah ada dan yang akan datang. Dan di titik ini, kau akan memahami mengapa para kekasih Allah selalu hidup dengan tenang. Karena bagi mereka, semua waktu hanyalah satu. Dan semua waktu adalah miliknya. Bab 8. Meniti jalur cahaya di antara bayangan waktu. Ada sebuah jalur yang terbentang di antara dua tebing waktu, yang satu mengarah ke masa lalu yang tak dapat diubah, dan yang satu lagi mengarah ke masa depan yang belum pasti. Jalur itu sempit, licin, dan dikelilingi bayangan yang menyesatkan. Namun bagi mereka yang hati dan pikirannya dibimbing oleh nur keikhlasan, jalur itu terasa seperti lorong cahaya. Setiap langkah di atasnya adalah doa yang tak terucap, tetapi menggema di seluruh dimensi yang tak terlihat. Di sini kalimat yang membuka pintu waktu berfungsi seperti obor yang menuntun, bukan hanya memberi arah, tetapi juga menyingkap jebakan ilusi yang mencoba mengalihkan tujuan. Bayangan waktu adalah ujian yang paling halus. Ia tak datang dalam bentuk bencana atau ujian besar, melainkan dalam bentuk keinginan kecil yang menunda langkahmu. Nanti saja, katanya. Belum waktunya, bisiknya. Dan tanpa sadar, kau terperangkap dalam putaran yang tak pernah membawa kemana-mana. Namun kalimat yang telah kau genggam sebagai kunci ini akan menggetarkan setiap lapisan keraguan. Getarannya seperti menyapu debu dari permukaan kaca, membuatmu melihat lebih jelas bahwa waktumu tidak seluas yang kau kira. Dan lorong cahaya itu perlahan menutup jika kau tak segera melangkah. Ada orang-orang yang berdiri di tepi jalur, hanya menatap cahaya di ujungnya,
tanpa pernah berani menapaki jalan itu. Mereka terpesona oleh keindahan cahaya, tetapi takut menghadapi bayangan yang menghalangi. Di sini, rahasia pintu waktu mengajarkan bahwa cahaya itu tak akan berpindah mendekat. Justru kitalah yang harus berjalan mendekatinya. Dan dalam setiap langkah itu ada ujian kepercayaan. Apakah kita yakin bahwa cahaya itu benar-benar akan membimbing, atau kita masih ragu dan menoleh ke belakang? Bagi mereka yang berhasil meniti jalur ini, waktu mulai terasa berbeda. Jam tidak lagi berdetak dengan ritme biasa. Kadang terasa begitu lambat, seolah memberi ruang untuk merenung lebih dalam. Kadang terasa begitu cepat, seolah memanggil untuk segera menyelesaikan misi sebelum pintu itu tertutup. Ini bukan ilusi, ini adalah perasaan yang datang ketika kesadaranmu mulai sejajar dengan getaran semesta. Di sini, kau akan sadar bahwa rahasia pintu waktu bukanlah soal terburu-buru, tetapi soal tepat langkah di saat yang tepat. Dan ketika akhirnya kau sampai di ujung jalur, di bawah cahaya yang selama ini hanya kau lihat dari kejauhan, kau tidak akan menemukan gerbang besar yang megah. Kau hanya akan menemukan dirimu sendiri, versi dirimu yang telah melepaskan semua beban masa lalu, semua ketakutan masa depan, dan berdiri tegak di tengah sekarang yang sempurna. Itulah hadiah dari meniti jalur cahaya di antara bayangan waktu. Menemukan bahwa pintu itu tidak pernah ada di luar dirimu, melainkan di dalam hatimu sendiri. Bab 9, ketika pintu waktu membuka dirinya. Ada saatnya, perjalanan batinmu mencapai titik di mana segala yang kau pelajari, segala yang kau jalani, dan segala yang kau renungkan, tiba-tiba menemukan pintu yang selama ini tersembunyi. Pintu itu bukan terbuat dari kayu atau logam, melainkan dari kesadaran yang begitu halus, yang hanya terbuka ketika getaran hati, niat, dan amal menyatu dalam frekuensi yang sama. Dan saat pintu itu terbuka, kau akan menyadari satu hal yang mengejutkan. Waktu tidak lagi mengalir seperti yang kau kenal. Ia tidak lagi menjadi garis lurus, tetapi berubah menjadi ruang yang dapat kau masuki, jelajahi, dan pahami dari sudut yang berbeda. Dalam keadaan itu, setiap detik terasa seperti lembaran yang bisa dibalik sesuka hati. Kau bisa menyentuh kenangan masa lalu dengan kejernihan yang menakjubkan, tanpa diliputi penyesalan atau rasa sakit, karena kini kau memandangnya dari mata seorang yang telah memahami maknanya. Kau pun bisa melirik masa depan, bukan untuk menguasainya, tetapi untuk belajar darinya, untuk mengunduh hikmah yang telah menunggu di sana, agar langkah hari ini menjadi lebih bijaksana. Semua itu bukanlah keajaiban yang datang tanpa sebab, melainkan buah dari sebuah perjalanan panjang menuju kesadaran yang utuh. Di dalam ruang waktu yang telah terbuka itu, kau mulai mengerti bahwa semua yang terjadi dalam hidupmu tidak pernah benar-benar hilang. Setiap tawa, setiap air mata, setiap doa yang pernah kau panjatkan masih hidup di sana, bergema di lorong-lorong yang tak terlihat oleh mata biasa. Dan ketika kau mengerti bahwa waktu adalah taman yang penuh bunga dan duri yang pernah kau tanam sendiri, kau akan lebih hati-hati menanam benih di setiap detik yang akan datang. Sebab kini kau tahu, suatu hari nanti kau akan berjalan kembali di jalan yang sama. Namun pengalaman ini bukanlah sesuatu yang bisa kau ceritakan dengan detail pada semua orang. Ada rahasia yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang sudah siap. Karena ketika pintu waktu terbuka, ada risiko yang mengintai, godaan untuk terjebak pada masa lalu yang indah, atau masa depan yang menjanjikan hingga melupakan keindahan detik ini. Kesadaran yang matang akan menuntunmu untuk menggunakan anugerah ini bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai alat untuk memperdalam syukur dan memperkuat tekad. Dan akhirnya kau akan memahami bahwa pintu waktu bukanlah tujuan akhir, melainkan jendela yang Tuhan bukakan untuk mengajarkanmu satu hal penting. Semua waktu pada hakikatnya hanyalah titipan, dan detik yang benar-benar milikmu hanyalah detik ini. Maka berjagalah, sebab apa yang kau lakukan sekarang adalah gema yang akan terdengar di seluruh lorong waktu. Bab 10, menutup lingkaran, menatap cahaya. Ada saatnya setiap perjalanan harus kembali ke titik awal. Namun titik awal yang kini kita datangi bukan lagi sama seperti dulu. Kita telah menempuh langkah panjang,
melewati lorong-lorong waktu yang tak semua orang bisa memasukinya. Kita telah menyentuh detik-detik di mana jiwa terasa ringan, pikiran tak lagi terbelenggu, dan hati mulai mengenal arti kebebasan yang sejati. Disinilah kalimat yang membuka pintu waktu itu telah mengantarkan kita pada pengertian. Waktu bukan musuh yang mengejar, melainkan sahabat yang membimbing. Ia bukan rantai yang mengikat, melainkan sayap yang mengangkat. Saat engkau memahami ini, detik dan menit tak lagi terasa berlalu, melainkan mengalir bersamamu. Kita mengerti sekarang bahwa kunci dari semua ini bukan pada kekuatan untuk menguasai waktu, melainkan pada kelembutan untuk berjalan bersamanya. Waktu adalah cermin yang memantulkan wajah kita sendiri. Jika hati gelap, pantulannya buram. Jika hati jernih, pantulannya terang. Kalimat yang membuka pintu waktu ini sebenarnya sedang mengajarkanmu untuk membersihkan cermin itu, agar engkau bisa melihat dirimu sebagaimana engkau seharusnya. Dalam keheningan yang dalam, engkau akan mendengar gema suara yang tak berasal dari luar, tapi dari inti dirimu sendiri. Engkau sudah sampai. Namun tidak semua orang bisa bertahan di sini. Banyak yang akan melewati pintu waktu hanya untuk kembali terburu-buru, takut menghadapi dirinya sendiri. Sebab pintu waktu tak hanya memberi kemudahan, ia juga membuka tabir. Dan ketika tabir itu tersingkap, engkau akan berhadapan dengan siapa dirimu sebenarnya. Ini bukan perkara ringan. Ada yang memilih menutupnya kembali, mengunci dengan rapat, dan melupakan kuncinya. Tapi bagi yang berani, inilah anugerah terbesar, kebebasan dari ilusi masa lalu dan masa depan. Saat engkau menutup lingkaran perjalanan ini, rasakan bahwa engkau tidak kembali ke titik nol yang sama. Setiap napasmu kini memiliki kedalaman yang berbeda. Setiap langkahmu memiliki kesadaran yang baru. Waktu tak lagi terasa sebagai garis lurus yang memisahkan masa lalu dan masa depan, tapi sebagai lingkaran cahaya yang selalu kembali kepada satu pusat. Dan pusat itu sesungguhnya adalah dirimu sendiri. Atau lebih tepatnya, dia yang menghidupkan dirimu. Dan kini, sebelum kita benar-benar menutup narasi ini, izinkan aku mengatakan sesuatu yang mungkin akan tinggal lama di hatimu. Jangan kejar waktu dan jangan biarkan waktu mengejarmu. Jadilah teman bagi waktu, berjalan bersamanya, duduk di sisinya, mendengarkan bisikannya. Karena pada akhirnya, waktu adalah utusan yang setia, yang akan mengantarkanmu kepada dia yang tidak terikat waktu. Dan saat itu tiba, engkau akan tahu bahwa semua ini hanyalah perjalanan untuk kembali pulang. Sahabatku yang dirahmati Allah, perjalanan batin ini bukanlah sekadar cerita yang kita dengar lalu dilupakan, tapi undangan untuk menapaki jalan menujunya dengan hati yang lapang. Setiap detik yang kita lalui adalah kesempatan untuk menyebut namanya, mengingatnya, dan kembali padanya. Jangan biarkan pesan ini hanya singgah di telinga. Biarkan ia meresap ke dalam dada, menjadi cahaya yang membimbing langkah kita. Jika engkau merasakan getaran kebaikan di dalam hatimu hari ini, maka itu adalah tanda Allah sedang mengetuk pintu jiwamu. Bukalah pintu itu, sambutlah cahayanya, dan izinkan dirimu berjalan lebih dekat kepadanya. Terima kasih telah menemani perjalanan ini hingga akhir. Semoga setiap kata yang terucap menjadi saksi yang meringankan langkah kita kelak di hadapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan salam ini pada saudaramu. Bagikan video ini agar cahaya yang kita terima bisa menerangi banyak hati. Dan tulislah di kolom komentar apa yang paling menyentuh hatimu hari ini agar kita bisa saling menguatkan di jalannya.